sejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu. Kalau bisa tolong bantu para konglomerat agar itu Komnas Perempuan segera dipecat. Sangat tidak layak dia mengatakan bahwa itu bukan penyiksaan. Sekalipun benar, sangat tidak layak itu diucapkan sekarang ini. Menyakiti hati keluarganya dan juga menyakiti hati keluarga kita. Bayangkan kalau putri kita digituin, kalau putri kamu disayat bibirnya, kepalanya dilukai, infeksi, dibiarkan belatung. Bayangin, belatung di mana-mana tubuhnya. Itu bukan penyiksaan atau apa sih? Itu bukan penyiksaan. Kayak Komnas Perempuan itu uang yang kau makan sekarang ini adalah gajimu, itu adalah dari hasil keringat kita, keringat saya. Ya, kau kenapa tega melakukan itu? Bapak Prabowo, pecat ini orang, tidak layak jadi pejabat publik. Ya, sudah terlalu banyak pejabat melindungi hak asasi manusia, tapi apa tugasnya? Enggak. Dia tuh Komnas HAM, ngapain coba? Ya, udah bicaranya aja gua nggak ngerti ngomong apa dia setiap ngomong. Ya, nggak benar-benar kacau deh negara ini kalau begini. Ganti itu semua pejabat. I love you Pak Prabowo. Saya sangat mendukung Bapak Prabowo. You are my best friend long time ago and my client. Oke? Salam dari Singapura. Kasus YSR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YSR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut Ibu mau lihat dari mana lagi ya? Dari mana lagi? Makanya kerjaan kalian itu sebagai Komnas itu apa? Coba. Ibu, apakah ada keterlibatan dari pemerintah? Apa kos-kosannya? Makanya kalian itu kerja Bu. Masih belum ibu bilang lagi itu belum termasuk dalam kategori penyiksaan. Mau kayak mana lagi yang penyiksaan Bu? Ini matanya yang harusnya bisa melihat, nggak bisa lagi melihat Bu. Tahu kan artinya nggak bisa melihat? Ini bibir yang harusnya cantik, nggak bisa lagi Bu. Udah tolpeng. Tahu kalau ibu pasti tahu Bu bahasa Batak tolpeng kan? Ini gigi yang harusnya bisa mengunyah, bikin cantik kita ya kan Bu kalau senyum kayak gini ya kan? Udah nggak ada. Itu rambut ibu rambutnya keriting ya kan? Kalau si Yubita itu dulu mungkin rambutnya cantik, udah nggak ada rambutnya Bu. Dibotak semua Bu, ini botak semua. Supaya apa? Supaya bisa disembuhkan dulu di nanah di kepalanya itu. Sampai orang tuanya Bu disedotnya nanahnya itu. Nanahnya ibu udah dengar beritanya kan? Saking banyaknya nanah, terus kakinya Bu yang harusnya dia cantik jalan, bisa pakai high heels ya kan Bu, nggak bisa lagi Bu. Terus ibu bilang lagi itu nggak penyiksaan. Dalam kategori apa? Selalu aja dasar hukumnya terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu dalam kali, macam kayak mana-mana kalian mengambilnya. Makanya aku bilang, yang punya kos itu juga kalian harus tanyakan juga, kalian harus kasih petua sama yang punya kos itu nasihat. Pemiliknya, jangan yang menjaga kosnya. Pemiliknya, jumpai. Ada nggak kalian udah menjumpai pemiliknya? Nggak ada kan? Supaya dia jangan hanya mikirkan uang-uang aja juga, supaya jangan terjadi kayak gitu. Walaupun dia 3 bulan di situ, tapi kan setiap hari kan ada tumpang setiap hari. Setiap hari sudah ada didengarin sama tetangganya juga, sama yang menjaga kos juga. Jangan lagi ibu terlalu dalam kali mengambil dasar hukumnya untuk dikategorikan ini penyiksaan. Gak usah Bu, kami gak peduli dasar hukum. Yang jelas kami lihat mata kami sendiri bahwa ada perempuan yang disiksa selama 2 tahun dengan ada cacat seumur hidup. Itu ya Bu. Ini ada yang lucu ya.
pernyataan dari Komnas Perempuan yang bilang katanya Taufik aniaya pacar itu belum bisa dikategorikan penyiksaan, nih baca di atas, baca. Terus kalau memang belum bisa dikategorikan penyiksaan, apa atau ibu itu sampai kayak gitu korban? Sampai matanya buta, bibirnya digunting, terus kaki juga katanya dipatahin sampai nggak bisa jalan. Sampai bapaknya bilang itu kepalanya penuh belatung. Itu apa bu namanya kalau bukan penyiksaan? Disayang-sayang, dicintai dengan sepenuh hati gitu. Ibu kalau mau ngomong teh mikir dulu, kenapa ibu kayaknya kok lebih mihak ke si Taufik? Atau ibu cinta sama si Taufik? Hah? Cinta gitu sampai ibu lebih mihak si Taufik? Harusnya ibu pikir dulu bu. Pernyataan ibu teh bikin sakit hati. Cewek-cewek, perempuan-perempuan di Indonesia termasuk saya sakit hati banget. Karena korban udah kayak gitu, kondisinya udah sangat mengkhawatirkan seperti itu, ibu bilang itu tidak bisa dikategorikan penyiksaan. Coba ibu pikirin ya bu sebelum ngomong. Coba kalau kejadian itu menimpa ibu atau anak ibu gitu, disiksa pacaran sampai kayak gitu, ibu mau ngomong apa? Apa ibu masih bisa ngomong, oh dia nggak nyiksa anak saya, dia memang gitu, karena cintanya sampai gitu. Jadi ibu tolong ya bu, kalau mau ngomong teh dipikirin dulu baik-baik. Nih kata-kata ini nggak akan hilang bu, jejak digital nggak akan hilang ya bu. Saya cuma mau ngomong sama ibu, tolong bu kalau mau ngomong teh dipikirin dulu, apalagi ibu teh Komnas gitu kan, Komnas Perempuan yang harusnya ngebela perempuan, bukan malah ngebela si Taufik. Oke, cuman itu yang mau saya bilang bu. Saya pengen tahu ibu ada klarifikasi enggak ngomong kayak gitu. Tapi kalau memang ibu lebih ngebela si Taufik, semoga si Taufik nanti jadi menantu ibu ya bu ya. Jadi menantu ibu atau malah jadi berondongnya ibu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menyikapi perkembangan penanganan kasus kekerasan berbasis gender atau KBG ekstrim oleh pelaku yang bernama Taufik Hidayat terhadap korban perempuan dalam relasi personal. Izinkan saya menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Kasus ini terindikasi merupakan manifestasi intimate femicide nyata berupa perampasan kemerdekaan, yaitu penyekapan bertahun-tahun, penganiayaan fisik sadis berulang hingga disabilitas permanen, dan kekerasan seksual berat dengan memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa. Indonesia secara khusus izinkan saya menyoroti pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Saudari Sondang Friska Simanjuntak 26 Juni 2026 di peringatan Hari Anti Penyiksaan di kantor Ombudsman. Jika benar pernyataannya, maka argumentasi yang dilandaskan pada penggunaan kerangka Konvensi Anti Penyiksaan atau Convention Against Torture, disingkat CAT, telah diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 5 1998 dalam mendesak penanganan kasus Taufik Hidayat. Maka saya menilai, jika benar diucapkan, argumentasi tersebut rasanya kurang tepat secara doktrin hukum material, karena pasal 1 CAT menetapkan syarat mutlak bahwa tindakan penyiksaan atau tortur yang dimaksud harus dilakukan oleh atau atas persetujuan pejabat publik atau aparat negara, yaitu state actor. Dan terindikasi jika benar diucapkan oleh komisioner, ada pemaksaan CAT pada pelaku warga sipil atau non-negara, dalam hal ini Taufik Hidayat, yang justru terindikasi dapat menciptakan blunder fatal. Pernyataan tersebut dapat membuka celah hukum atau loophole yang justru akan menguntungkan pelaku dan dakwaan di pengadilan karena akibat salah menerapkan hukum internasional. Izinkan saya menyampaikan analisis hukum bahwa kasus kejahatan Taufik Hidayat sudah semestinya dibingkai secara presisi menggunakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW, yang telah diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 7 1984 yang mengikat aktor non-negara, dalam hal ini Taufik Hidayat, non-state actor. Indonesia, CEDAW merupakan roh hukum yang telah menjelma menjadi hukum positif nasional, yakni catat sebagai konsideran utama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan telah diadopsi gender substantif dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami berharap dan mendukung aparat penegak hukum menerapkan struktur dakwaan kumulatif berlapis. Dakwaan ke-1 setidaknya primer adalah pasal 468 ayat 1 KUHP baru tentang penganiayaan berat berencana dengan ancaman 12 tahun penjara. Unsurnya terindikasi tepat
terencana, terpenuhi karena pelaku sadar dan sistematis menyiksa korban. Dakwaan kedua adalah pasal 446 ayat 2 KUHP baru tentang penyekapan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara dakwaan ketiga adalah pasal 6 huruf B junto pasal 15 ayat 1 huruf E dan H Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang kekerasan seksual fisik berat dengan pemberatan sepertiga hukuman karena relasi intim dan dampak disabilitas.